تعظم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا مولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بالقلوب وتنطلق بالعصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منصوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي syadid lisani wahdi qalbi bijahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati Sahibul Bait Pak Haji Aidi Junaidi razaqanallahu wa iyyahu wa jami'a ahlihi as-sa'adat al-barakat wa riayat fi dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulannya kita ini, dengan silaturahminya kita ini semuanya, Allah Subhanahu wa taala mengkabul hajat kita semuanya. Allah taala mudahkan urusan kita semuanya. Allah taala melancarkan rezeki kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita kok selalu minta hajat, minta bahagia, bahagia? Memang manusia secara zahiriahnya jelas kita hidup sosial, punya anak, punya keluarga, dan kita juga butuh untuk menghidupi keluarga kita sendiri dan seterusnya. Sedangkan kita hidup di dunia nggak terlepas daripada dunia, ya. Dan dengan kita ingin mendapatkan sesuatu, entah itu bahasa duniawi ataupun ukhrawi, butuh dengan dunia. Ya, dan seterusnya. Ya, jangankan tinggi-tinggi ya, masuk WC sekarang kalau di rest area bayar 2.000 kan gitu. Ya, kita apalagi mau masuk surga kan gitu. Naik sekian 3.000 ya. Double kencing 2.000. Ya, buang besar menjadi 3.000. Mandi 2.000, 5.000 sudah. Ya, berarti orang kalau masuk kamar kamar mandi cuma 2.000 punya utang 3.000 dia. Ya nggak mungkin orang itu mandi tambah kencing sama ya buang air kan gitu ya. Sedangkan tertulis mandi 5.000, kencing 2.000. Sedangkan mandi tambah kencing ya mustahil kan gitu. Jadi kalau bayar 3.000 punya utang 2.000. Ya gitu, hati-hati ini ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesehatan, kita pergunakan sebaik mungkin untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dunia ya capek, ya. Capek. Ada yang bapak-bapak tadi siang kerja, tahu sekarang suruh dengarkan pengajian mungkin 2 jam atau 1,5 jam. Capek tidak? Capek, ya. Tapi bagaimana lagi? Kita butuh barokah. Kita butuh syafaat dari para aulia agar kita hidup bahagia dunia akhirat. Ya, sayang alhamdulillah kita diberi keistiqomahan. Mudah-mudahan Pak Haji Edi diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i mengatakan dalam satu kata mutiaranya, ya al-karamatu al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ya, istiqamah itu adalah lebih afdal daripada ribuan keramat. Kok bisa begitu? Karena tidak mungkin bisa muncul satu kemuliaan, satu keistimewaan. Keramat itu kemuliaan, istimewaan. Ya, tidak mungkin muncul itu semuanya tanpa ada keistiqomahan. Ya, siapapun itu. Oh, orang itu kok hebat. Oh, orang itu hebat. Orang itu istimewa. Karena dia pasti mempunyai satu keistiqomahan. Atau 2, atau 3, dan seterusnya. Tidak mungkin bisa orang itu mendapatkan ijabah doa. Tidak mungkin bisa mendapatkan keistimewaan. Tidak mungkin bisa mendapatkan kelebihan dari Allah tanpa ada istiqomah. Tidak bisa. Ya, karena di dunia ini tidak ada hidup instan. Tidak ada. Ya, Pak Haji punya harta segini, gak mungkin tahu segini kan? Dengan pertama mula mungkin dari nol, terus jatuh, bangun, sehingga begini. Ya, makanya itu Buya pernah bilang, kalau kamu lihat orang jangan lihat sekarangnya, lihat dulu bagaimana perjuangannya. Ya gitu. Dengan Pak Haji berjuang, ya tanpa lelah istiqomah bekerja, mencari rezeki, mungkin sudah jadi begini. Nah, kita ingin mendapatkan keistimewaan dari Allah, ingin mendapatkan kehebatan dari Allah, ingin mendapatkan kelebihan dari Allah tanpa ada istiqomah, nggak mungkin ada itu.
Wali-wali mempunyai keramat ini dan itu karena keistiqomahan beliau-beliau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang dulu Masya Allah walaupun mungkin istiqomahnya baca bismillah tapi bisa terbang. Sampai-sampai ya berapa riwayat mengatakan ada orang tua wiritannya itu ya kayu ya kayumu. Jawa itu ya kayu. Orang Jawa kan apa itu medok Jawanya. Ya kayu aslinya apa? Ya hayyu ya qayyum. Tapi dengan keistiqomahannya dia, coba kalau nggak bertanya, tanya dukun-dukun zaman dahulu. Nyoba baca apa? Kulhu saja. Saya berapa kali diajari dukun, nih ya kalau ingin apa nama itu, kalau ingin hebat baca ini. Ternyata kulhu. Ya semua ustadz juga paham kulhu kan? Ya, ini saya rasakan di dalam kehidupan saya. Alhamdulillah tahaddusan bi nikmah. Bisa apa nih meruqyah orang, bisa ini, bisa itu. Alhamdulillah digobul dengan sebab ini dan itu. Karena pertama kali karena keistiqomahan. Dalam segala hal itu mungkin kita mempunyai keistiqomahan dalam apa itu dalam sholat setiap sholat baca apa itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, terus Allahu akbar pasti nanti mungkin lambat laun dia akan mendapatkan kita akan mendapatkan keistimewaan yang kita baca selama ini. Ya berhubung kita nggak punya amalan. Ya, kita nggak punya apa itu keistiqomahan. Ya nggak mungkin muncul kehebatan itu semuanya. Yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ijabah doa, kita ingin mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, satu kuncinya istiqomah. Apapun. Nggak mungkin orang kaya raya tanpa ada istiqomah, dia kerja mulai nol. Ada nggak kecuali orang dapat warisan? Coba sekian banyak orang itu, orang kaya-kaya itu, lihat bagaimana perjuangan dulu. Ya, bagaimana perjuangan dulu? Ya, salah satunya itu apa nama itu apa itu kalau di Cilenyi ada itu Maksum, Al-Maksum itu ya. Al-Maksum. Ternyata di Ziki pertama orang yang nggak punya apa-apa itu. Orang jualan gas asalnya. Tapi Masya Allah getolnya pagi, siang, malam jual gas. Diangkat derajatnya. Sehingga punya sekarang pom berapa? Lebih dari 40 pom dia. Asalnya gas dorongan. Ayam punya apa? Gas di mana-mana. Ya, kan gitu. Apa itu buah? Buah dari keistiqomahan dalam bekerja. Bagaimana kalau kita istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi wali-wali Allah. Sebagaimana dalam satu riwayat, hadits qudsi mengatakan Allah taala berfirman, "Ya ibna Adam, ati'ni ya aj'alaka taqulu li syai'in kun fayakun." Ini kata Allah ini. Kenapa wali-wali hebat? Sehingga sampai meninggal kita ziarah agar beliau mendoakan kita. Salah satu keramatnya wali yang bisa kita rasakan, kenapa hati kita bisa ingin berziarah, itu sudah kehebatan wali itu. Mana masa kita mau ziarah ke Fir'aun? Kan gak mungkin. Ya kan? Ya, kata Maha Guru saya mengatakan, tanda-tanda wali yang beneran, yaitu tatkala sudah meninggal akan muncul kehebatannya. Gitu. Bukan tatkala di dunianya. Karena tatkala dunia mungkin dia hebat karena jin. Ada. Bukan orang biasa. Bahkan kiai banyak sekarang yang hebat ya dengan apa dibantu oleh jin. Nah gitu ada. Lah apa yang kita yang kita ambil daripada sekelumit penjelasan masalah ini, kita harus istiqomah. Seorang orang tua ada ada satu penjelasan ya meminta kepada seorang kiai, saya minta satu amalan saja katanya, satu amalan saja yang mana saya bisa istiqomahkan setiap hari katanya. Apa yang diberikan kiai kepada dia? Cuma baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat. Ya. Akhirnya lepas 40 hari diamalkan. Masya Allah. Dia matinya dalam keadaan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, meninggal. Ini karomah. Karomah itu kemuliaan bukan bisa terbang saja. Karomah yang hebat itu bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan taat. Mati dalam keadaan sujud. Bahkan mati dalam hari Jumat. Karomah itu. Ya,
Kalau kita pengen keramat bisa kaya, keramat bisa terbang, keramat bisa megang kabel listrik. Bukan keramat itu. Keramat yang hakiki yaitu keramatnya kita bisa khusyuk tatkala ibadah. Keramatnya kita bisa istiqomah tatkala taat. Keramatnya kita yang telah berikan yang hebat yaitu bisa mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu keramat namanya. Itu keramat. Itu nggak mungkin muncul tanpa adanya istiqomah. Oleh sebab itu dalam riwayat mengatakan ya al istiqomatu ainul karomah. Istiqomah adalah intisari daripada karomah. Kalau kita bisa istiqomah dalam satu hal saja, itu karomah itu. Karomah. Ada di Jawa, ya seorang wali besar, seorang alim besar, ya luar biasa. Ya, luar biasa kealimannya. Ya, keramatnya luar biasa. Hadratus Syekh Ki Hamid Pasuruan. Mungkin pernah dengar mungkin. Kalau nggak tahu, lihat di YouTube itu bagaimana keramat beliau. Luar biasa, itu. Beliau itu mempunyai keramat yang hebat, yang luar biasa dan jarang diamalkan. Remeh. Tapi disitulah Allah Ta'ala angkat derajatnya. Apa kata istrinya? Saya mulai nikah sampai beliau meninggal katanya. Saya tidak pernah lihat suami saya ini cemberut atau marah kepada saya. Ada yang bisa begitu ini? Ada nggak yang bisa gitu? Waduh, iya. Waduh, telat nyugin kopi. Waduh, piring melayang. Iya kan? Ini keramat. Kata siapa? Kata Maha Guru saya yang mulia Habib Rahman. Jadi keramat macam-macam. Bahkan beliau saking hebatnya. Beliau tidur sama istrinya. Gak berani membelakangi istrinya. Kalau kita nggak kentutin istrinya kan? Iya kan ya? Gak berani mengerti. Tatkala mau capek-capek, mau balik badan, izin istri saya capek. Kita ada nggak begitu? Lah ini. Dengan sebab itulah satu titik ini yang memuliakan istrinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang bukan itu saja, jelas. Ya. Jadi jangan remehkan. Bapak bisa membantu atau sedekah setiap hari, setiap pagi 5.000. Amalkan sampai mati. Insya Allah akan kita mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Yang intisarinya jangan kita mengharap kehebatan, jangan kita mengharap gobul doa tanpa ada istiqomah. Sulit. Ya, manda wa ala gar'il bab walaj. Orang yang istiqomah mengetuk pintu pasti akan masuk. Apa maknanya? Kalau kita ingin digobel doanya Allah Ta'ala, harus selalu setiap hari ngetuk pintu. Pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paham nih ya? Nah, jadi jadi kalau kita ingin mendapat kehebatan, karomah lah. Ya ingat, karomah macam-macam. Ya mudah-mudahan karomah itu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, karomah yang benar-benar yang bisa membawa kita bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Nah, jadi di sini Masya Allah, memang capek. Ngaji capek, ibadah capek. Tapi kalau kita mendapat karomah, yaitu diberikan hidayah Allah Ta'ala, tidak ada kata-kata capek. Ya, kata guru saya dulu, ya mungkin sudah 15 tahun yang lalu, lebih mungkin saya tatkala itu kelas 1 mendapat hadis ini. Dola Rasulullah SAW bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, man talabal ilma fa'alaihi ayat abah. Siapa yang menuntut ilmu, maka wajib atasnya untuk capek. Kenapa? Karena sesuatu yang yang mulia, yang tidak ada menandingi kehebatannya, yaitu ilmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya harus capek. Kalau di pesantren, capek ngapal, kan? Capek sering dimarahi guru, capek diatur guru, capek itu. Ya mungkin yang pernah pesantren tahu merasakan itu. Iya, gitu capek. Jadi kalau seandainya anak kita pesantren, saya capek, bagus. Gitu jangan, yai pulang, jangan. Ya, kenapa? Karena salah satu dari kesuksesan dalam mendapat ilmu harus capek. Ya. Aduh Pak, saya capek. Kenapa? Main sepak bola. Jangan marahin aja itu ya. Capek menghafal, capek memutolaah, capek benar-benar mengikuti perintah dan hikmah kepada guru. Nah, ini sekelumit biar kita selalu semangat untuk ibadah. Selamat kita mengaji. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan kita mendapat karomahnya
ilmu sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal sekelumit. Ya sekarang pas malam Rebu Wekasan. Pernah dengar malam Rebu Wekasan atau hari Rebu Wekasan? Pernah dengar? Iya. Nah, ini simpang siur atau khilaf di antara ulama. Iya. Kalau saya jelas mengikuti guru saya, ya. Di dalam kitab-kitab tasawuf ya dijelaskan bahwa setiap hadisnya ada, nanti saya sampaikan hadisnya sahih. Ya guru saya mengeluarkan dari beliau sampai Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Tabrani. Ya, jadi kalau ada orang yang mendiskreditkan atau hadisnya dhaif, terserah. Yang penting guru saya mengatakan begitu dan guru saya sudah hafal 7 juta hadis. Nggak mungkin ragu-ragu lagi. Siapa mungkin yang mendiskreditkan nggak sampai itu. Mungkin hafalnya 10 sudah mengatakan palsu. Kenapa? Memang dia nggak hafal hadisnya kok. Ya kan? Nah, jadi di satu riwayat Habib Salim bin Abdul Syatri mengatakannya, Habib Zain bin Sumit mengatakan, dan para salafun as-saleh as-sufiyun mengatakan bahwa ulama mengatakan bahwa ada satu malam yang Ta'ala menurunkan pada malam itu, ya kila ada riwayat mengatakan 300.000 sekian. Ada yang mengatakan 700.000 sekian. Maksud sekian itu ada yang mengatakan 380, 770, ada macam-macam. Yang penting banyak. Banyak nggak 300.000? Banyak. Ya, dalam satu malam Allah Ta'ala itu menurunkan balak musibah dan penyakit ya pada malam itu 700 wakila 300 sekian ribu. Makanya nanti malam kalau ada tempat-tempat terbuka kita tutup. Ya. Ada terbuka tutup, sumur tutup, walaupun dengan lidi begini. Bismillahirrahmanirrahim, tutup begini. Kenapa? Karena malam itu ya penyakit dan musibah-musibah yang terturunkan akan hinggap ke tempat-tempat yang terbuka. Nah, gitu. Nah, bagaimana biar selamat? Salah satunya dengan cara itu, ya. Salah satunya kita sholat Rebu Wekasan. Dalilnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun yusalluna fi akhir arbi'a min safar illa najjahumullahu minal kawarith. Al haditsu au qama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kaum yang mereka sholat 4 rakaat di akhir hari Rebu bulan Safar kecuali Allah Ta'ala selamatkan mereka dari segala balak bencana. Ini dalilnya secara globalnya. Nanti pembahasannya ajaban ulama. Apa maknanya? Jadi ini satu referensi, satu dalil bahwa di setiap akhir hari Rebu, di setiap tahunnya, di bulan Safar, Allah turunkan warna-warni musibah. Jadi kalau kita ingin selamat, ada solusinya. Ya, saya nggak menjelaskan detail, sudah malam soalnya. Sudah malam. Ya. Jadi solusinya kita harus sholat berapa? 4 rakaat. Boleh 4 rakaat 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Paham? Boleh nanti kita kalau enggak diadakan di sini sholat sendiri boleh. Atau sama keluarga juga boleh. Iya. Boleh sholat sendiri. Sholat apa? Niat sholat sunnah mutlak cukup. Gampang kan? Gampang nggak? Ya ada. Niat yang sempurna ada. Ya usolli sunnatal mutlak 4 rakaatin. Niat saya sholat mutlak 4 rakaat. Ini buat bapak-bapak biar nggak lupa besok. Ya kalau lupa WA saya. Ya. Kalau panjang ada niat panjang. Aja. Tapi nanti kalau kasih khilaf nanti nggak hafal nanti kan ya. Ya usolli sunnatal mutlak 4 rakaatin. Niat sholat mutlak 4 rakaat. Sholat sendiri seperti sholat duha itu. Iya, tapi bacaannya setiap Fatihah baca apa? Inna atainya 17 kali. Terus kulhu 5 kali. Falaknas sekali. Ya gitu. Kalau ingin sempurnanya ada doanya, ada hizibnya, ya pergi ke pesantren yang mengadakan apa? Mengadakan apa namanya itu?
Rewokasan. Ya gini kan mungkin besok sibuk, iya, sibuk kerja. Ya kalau mau ke Simpang butuh 1,5 jam. Iya, ya sholat sendiri dengan cara tadi tuh. Niat sholat sunnah mutlak berapa? 4 rakaat. Setiap Fatihah baca inna a'toinakal. Masa nggak hafal? Hafal kan ya? Hafal nggak hafal keterlaluan baru masuk Islam berarti. Terus kul huwallahu ahad berapa? 5 kali falak nas sekali hafal kan? Pendek-pendek sekali itu. Itu dibaca setiap rakaat setelah bacaan Fatihah. Setelah itu mau doa apapun boleh. Boleh. Kalau ingin selamat, kita kan ikhtiar yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiar masih kena, ya sudah berarti ingin Allah taala menguji kita, ingin meninggikan derajat kita. Kita ikhtiar. Toh salat juga kita mencari pahala. Di samping itu kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ya kita sekarang baca manaqib Syekh Abdul Ghazalani. Mudah-mudahan beliau mendoakan kita semuanya dengan barokah manaqib ini. Iya, dengan barokah apa namanya itu tawasul ini dengan kecintaan kita dan keistiqomahan kita ya membaca manaqib Syekh Abdul Ghazalani ini, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, orang yang kita cintai selamat daripada bala bencana, selamat daripada kerugian, selamat daripada kecelakaan, selamat daripada segala warna-warni bala musibah. Amin ya robbal alamin. Minimal kalau bisa besok pagi ya atau mulai sekarang sedekah boleh 5.000, boleh 10.000, terserah. Iya, niat tolak bala. Kata Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minal balaya. Al haditsu au qama qala Rasulullah SAW. Banyak hadisnya tentang ini, banyak, tapi satu aja. Iya, nanti kalau banyak-banyak kirain setoran hadis nanti saya kan ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sedekah apapun itu mampu menutup 70 pintu daripada balak bencana. Diniatkan tapi niatkan ya Allah saya sedekah ini niat mudah-mudahan keluarga saya, sampai itu anak cucu saya ya dijaga dari balak bencana. Paham? Berapa sedekahnya? Lebih banyak lebih baik. Ya, kepada siapa? Kok ragu-ragu ya kepada saya saja. Ini kok bingung ya. Kan gitu. Ya kalau enggak ya tahu kan banyak orang fakir miskin. Ya memang kalau sedekah ini yang paling besar dua. Ya, dua, kepada orang tua dan kepada apa itu? Kepada para guru. Paham ini? Ya, ini mudah-mudahan ya kita semuanya dijadikan orang yang selamat dunia akhirat. Ala hadhihi niyah wa bi kulli shalihah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir